Nah, dari hal ini kami mengangkat tema tentang kenapa sih harus PPG yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita yaitu Mas Axel. Selamat malam Mas Axel. Halo, selamat malam Mbak Gita, selamat malam Mas Denny dan teman-teman semuanya. Oke, Malam Mas, sebelum masuk ke malam. materi, eh, saya akan membacakan CV dari pemateri pertama, yaitu nama Muhammad Axel Wibosono SPDI, Sarjana Pendidikan, tanggal lahir Kabupaten Semarang 27 Januari 2001, agama Islam, alamat Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, alumni PGSD UMS Angkatan 2019, Prodi PPG PGSD, moto hidup Long Live Education. Wah, ini ternyata Mas Axel ini fresh graduate ya. Ya, lulus Maret 2023 kemarin. Oh ya, baik. Baik, Mas Excel, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Sudah. Mas. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman yang insya Allah berbahagia ya ini. Alhamdulillah teman-teman menyempatkan hadir pada sesi bincang PPG Prajabatan 2024 malam hari ini. Eh, di suasana kalau di rumah saya di Kabupaten Semarang ini agak hujan hujan apa ya namanya? Hujan dikit-dikit ini. Jadi udaranya dingin-dingin sejuk gitu. Nah, semoga teman-teman juga hadir dengan keadaan sehat tanpa kendala sampai akhir nanti. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ekal Wimpi Bosono. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Moderator tadi, Kak Agita. Ini cerah sekali ya ini Kak Agita ini. Penyampaiannya juga bagus sekali tadi. Nah, eh, pada kesempatan kali ini teman-teman, perkenankan saya untuk membahas materi kita. eh, yang dimulai dengan pertanyaan sebenarnya. Kenapa harus PPG Prajabatan seperti itu? Di banner kemarin juga sudah dibuatnya juga seperti ini. Kenapa harus PPG Prajabatan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kenapa harus PPG Prajabatan, tapi jawabannya itu nanti dari teman-teman sendiri gitu. Kenapa harus PPG Prajabatan? Nanti yang bisa menentukan kenapanya itu teman-teman seperti itu. Nah, baik, kita kenalan dulu nih ya sama PPG Prajabatan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu PPG. PPG itu eh, pendidikan profesi guru itu ada dua ya PPG itu ada PPG Pilihan Jabatan dan PPG Prajabatan. Nah, di sini PPG Prajabatan itu merupakan transformasi pendidikan untuk sertifikasi pendidik yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan tujuan menciptakan guru baru yang berkualitas, mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru. Supply and demand-nya seimbang seperti itu. Sehingga layanan pendidikan dapat berjalan semakin baik. Nah, ini teman-teman, kenapa kok harus sekarang itu ada PPG? Karena kalau kita mengikuti kabar tentang pendidikan, sebenarnya kebutuhan guru itu masih sangat banyak seperti itu. Eh, lulusan-lulusan lulusan-lulusan S1 itu belum belum mencukupi untuk semuanya bisa menjadi guru gitu karena walaupun lulusan S1 di pendidikan itu banyak tapi banyak yang nggak jadi guru. Contohnya teman saya ada tuh dulu pendidikan matematika tapi sekarang nggak jadi guru malah jadi kerja di bank seperti itu. Nah, hal-hal itu yang membuat kebutuhan guru itu tidak terpenuhi seperti itu. Makanya solusi dari Kemendikbudristek itu mengadakan PPG Prajabatan seperti itu. Selanjutnya, PPG Prajabatan ini mempunyai perkembangan teman-teman dari fase 1 yaitu sebelum tahun 2022, fase 2
tahun 2022 dan 2023 dan fase 3 tahun 2024 ini yang saat ini sedang ada pembukaan ya, fase 3 ini. Nah, itu ada beberapa perbedaan, tapi kita akan lebih fokus ke fase 3 tahun 2024 ini yang sekarang sedang apa ya, sedang membuka pendaftaran seperti itu. Nah, pada fase 3 tahun 2024 ini teman-teman, ini ada keseimbangan, kesinambungan antara LPTK, jumlah lulusan sarjana dan kebutuhan guru seperti itu. Nah, jika dilihat tabel ini teman-teman, mulai dari bagian sini ya, ini LPTK, itu meluluskan sarjana pendidikan. Lalu lulusan sarjana pendidikan ini akan diproyeksikan di kebutuhan guru tahun 2025. Ini contohnya ya lulusan 2024 ini yang akan menjadi proyeksi untuk mengisi kebutuhan guru di tahun 2025 seperti itu. Dimasukkan ke PPG. Nah, teman-teman yang sudah lulusan sarjana ini itu mendaftar dan melengkapi data preferensi penugasan. Ini yang sekarang sedang dilakukan teman-teman yang sudah mendaftar PPG gelombang 2. Ini sedang masuk ke fase ini, yaitu mendaftar dan melengkapi data preferensi dan tempat penugasan. Lalu ketika nanti sudah lolos, nanti akan mengikuti perkuliahan PPG Peradaban dan lulus PPG Peradaban akan mendapatkan sertifikat pendidik seperti itu. Nah, setelah lulus mendapatkan sertifikat pendidik, nanti teman-teman akan masuk ke yang namanya ruang talenta. Mungkin kalau teman-teman dulu ingat sempat ada yang isu apa ya namanya marketplace guru itu. Kalau teman-teman mengikuti itu, nah sekarang itu bukan marketplace guru, itu namanya ruang talenta seperti itu. Nah nanti bisa ke sekolah swasta dan sekolah negeri seperti itu. Nah ini untuk sedikit yang perlu teman-teman tahu tentang PPG fase 3 tahun 2024 ini. Lalu untuk tata cara pendaftaran, wah ini panjang sekali ya, mulai dari sini. Teman-teman yang mau mendaftar PPG Peradaban Gelombang 2 tahun 2024 ini, mulai mulai dari registrasi ini atau login di SIM PKB. Teman-teman bisa mencari di Google Web itu SIM PKB gitu. So nanti mulai pendaftarannya, registrasinya mulai dari sini. Nah, nanti teman-teman melakukan seleksi tahap satu, data diri, isai bidang studi, dan preferensi tempat pengabdian. Lalu alurnya seperti ini, membayar biaya pendaftaran, terus masuk sini, data kartu, seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 itu ada tes substantif, teman-teman. Itu ada tes seperti CBT gitu. Nah, terus pengumuman, terus seleksi 3 itu wawancara, terus pengumuman hasil wawancara, dan seterusnya penetapan, lapor diri, orientasi, dan awal perkuliahan. Ini untuk tata cara pendaftaran. Ini teman-teman yang mau mendaftar tentu sudah memahami ini ya. Ini sedikit saya bahas saja. Lalu tadi teman-teman yang di awal kenapa harus PPG? Nah, ini saya coba memberikan beberapa pandangan, nanti teman-teman yang akan menentukan. Kan. Ya, kenapa harus PPG? Yang pertama, PPG itu akan mendapatkan afirmasi teknis 100% pada seleksi ASN P3K. Eh, ada kemungkinan tahun ini akan dibuka ASN P3K, baik eh, ASN, baik P3K maupun CPNS. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang lulusan P3K, lulusan PPG akan yang mendaftar P3K akan mendapatkan afirmasi teknis 100% ini ya. Jadi lumayan banget nih ya. Jadi eh, di bagian teknis sudah nilainya sudah maksimal mentok 100 dan nanti tinggal dimaksimalkan di manajerial, sosial dan wawancara seperti itu. Lalu yang kedua, lulusan PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan karir guru profesional. Nah, teman-teman yang sudah lulus nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik dan juga akan apa ya, akan mendapatkan apa namanya itu istilah baru atau titel baru sebagai guru profesional. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi guru profesional, karirnya itu akan tentunya akan lebih apa ya? Lebih lebih mulus seperti itu. Nah, yang ketiga, mendapatkan tunjangan profesi guru atau ada yang disingkat TPG seperti itu. Nah, nanti besarannya seperti apa kita akan menyampaikan
apa ya? Nanti akan coba kita hitung berapa sih sebenarnya kalau gaji guru yang lulusan PPG. Terus yang keempat, PPG khususnya prajabatan ini itu semuanya mendapatkan beasiswa. Yang lolos nanti semuanya mendapatkan beasiswa sebesar 17 juta dalam bentuk biaya pendidikan. Jadi teman-teman selama kuliah 2 semester di PPG ini itu free, gratis seperti itu, tidak membayar sepeser pun. Kalau istilah ustadznya saya itu gratis tis-tis seperti itu. Nah, itu tentu eh, menarik sekali gitu. Jadi kuliahnya udah beasiswa, lulus mendapatkan sertifikat pendidik, mendapatkan karir, dapat menjadi karir guru profesional, mendapatkan tunjangan profesi, afirmasi teknis. Wah, nah, teman-teman milih sendiri kenapa kok harus PPG gitu. Nah, selanjutnya ini yang seru juga sih dibahas, yaitu berapa sih sebenarnya gaji guru P3K itu. Nah, ini saya tampilkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024. Teman-teman yang lulusan S1 itu di P3K itu kan masuk ke golongan 9 ini. Golongan 9 itu di tahun pertama dan awal tahun itu ketika ketika dilantik dan sampai di tahun pertama itu akan mendapatkan gaji pokok sebesar ini 3.203.600 rupiah. Itu di tahun pertama ya. Di tahun kedua akan mengalami peningkatan dan seterusnya sampai di tahun ke-32 gaji pokoknya itu 5.261.500 rupiah seperti itu. Ini untuk gaji pokok. Coba kita hitung di sini kan berdasarkan peraturan presiden ini ya, di sini ya tahun 2024 sebelum pemilu kemarin ya. Gaji semua gaji ASN naik. Coba kita hitung-hitung nih. Coba kita gaji guru itu sebenarnya berapa tak? Di gaji guru P3K. Nah, ini saya tampilkan yang single atau belum menikah ya. Nah, itu akan pertama mendapatkan gaji pokok sebesar ini 3.203.000. Kita bulatkan aja. Tunjangan fungsional ya sebesar 327.000. Tunjangan berat 72.000 dan tunjangan BPJS 171.000. Kalau di total itu 3.773.000. Itu belum dipotong pajak dan lain-lain ya teman-teman. Mungkin ada pajak sebesar 5% atau mungkin ada iuran sekolah itu tentunya di setiap sekolah itu berbeda-beda. Nah, ini baru eh, yang belum menikah atau single gitu ya. Itu untuk gaji guru yang lolos P3K itu mendapatkan gaji per bulannya 3.773.000. Ini eh, kalau belum menikah. Kalau sudah menikah nanti ada tunjangan istri yang di situ sebesar 10% dari gaji pokok. Jadi kalau 10% dari ini ya kalau sudah mempunyai istri ada tambahan lagi tunjangan istri sebesar 320.000. Terus tunjangan berasnya nanti juga naik. Tunjangan anak 2%. Kalau 2% dari per anak ya, 2% dari gaji pokok ya berarti sekitar 72.000 per anak. Jadi kalau anaknya dua, berarti tunjangan anaknya sekitar 140-an ribu gitu. Terus, nah ini yang curang Mas Dani ini, Mas Dani mesti mikir, wah kalau anaknya satu 72.000, anaknya dua 140.000. Kalau tadi satu istri 320.000. Kalau istrinya dua berarti tunjangan istrinya dua dong. Oh tidak begitu ya Mas Dani ya. Eh, tunjangan istrinya tetap dihitung satu Mas. Nggak bisa tuh dua. Jadi eh, tunjangan istrinya hanya akan tetap mendapatkan satu sebesar 10% dari gaji pokok. Ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Berapa sih gaji guru P3K lulusan PPG? Nah, ini berdasarkan Persesjen Kemendikbud 18 tahun 2021 tentang tunjangan profesi. Nah, ini sama ya yang single atau belum menikah. Kebanyakan kan kalau lulus S1 langsung PPG, P3K keterima. Nah, ini perbedaannya di sini ada gaji pokoknya sama, tunjangan fungsionalnya sama. Nah, ini yang membedakan teman-teman yang sudah PPG dan belum itu di tunjangan profesi yang sebesar satu kali gaji pokok. Tunjangan beras, BPJS sama. Jadi total untuk eh, guru lulusan PPG yang sudah keterima di P3K sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru itu gaji per bulannya ini tapi tunjangan profesi ini diberikan per 3 bulan ya per triwulan. Tapi kalau kita rata-rata per bulan nanti sekitar 6.976.000.
itu tentunya tadi belum dipotong pajak dan lain-lainnya. Nah, tentu dari angka ini masih bisa berubah, banyak berubahnya. Karena ini baru apa ya, pokok-pokoknya aja ya. Belum lagi kalau teman-teman di daerah 3T, itu yang sebesar tunjangan daerah 3T itu juga 1 kali gaji pokok. Berarti kalau ini, gaji ini ditambah lagi 3.200.000 itu kalau di daerah 3T. Juga ada tunjangan khusus untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan tugas lebih banyak atau kondisinya lebih apa ya, lebih susah untuk mengajar lah, itu ada tunjangan lagi. Dan juga tunjangan fungsional kalau teman-teman menjabat seumpama jadi wakil kepala atau kepala sekolah, tentu juga banyak lagi. Nah, dari beberapa angka ini teman-teman, tentunya kita harus apa ya, eh, semangat untuk menjadi guru gitu. Jangan sampai lulusan eh, FKIP, lulusan pendidikan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan dengan jurusan kuliahnya. Itu kan tentu eman-eman sekali ya, karena melihat potensi guru, gajinya juga sudah cukup besar, dan juga kebutuhan guru di Indonesia itu masih banyak sekali teman-teman. Karena banyak yang tadi banyak lulusan S1 FKIP itu tidak mau menjadi guru. Oleh karena itu tadi adanya PPG itu untuk eh, mensponsori teman-teman untuk menjadi guru profesional dan mau menjadi guru. Tentunya seperti itu. Nah, tadi balik ke pertanyaan pertama. Kenapa harus PPG? Nah, berdasarkan alasan-alasan yang sudah saya sampaikan, silakan teman-teman memilih sendiri. Alasan mana yang teman-teman pilih untuk kenapa sih kok aku harus PPG dulu? Jadi lulus S1 nggak usah bingung, mau kerja, mau PPG, atau mau S2. Bagi teman-teman yang orientasinya mau ke guru, itu bukan pilihan yang sulit untuk menentukan apa mau S1, mau lanjut S2 atau mau PPG, itu bukan, kalau menurut saya bukan pilihan yang sulit. Karena berdasarkan apa yang sudah ditampilkan ini, teman-teman bisa mengambil pilihan eh, sesuai dengan keinginan teman-teman di masa depan. Seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan eh, quotes ini. Guru merupakan yang profesi mulia yang datang dari panggilan jiwa. Jadilah guru profesional yang selalu belajar, mengabdikan diri, dan mempunyai visi memajukan pendidikan Indonesia. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit yang saya sampaikan. Semangat bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah di S1 atau bahkan yang sudah mau lulus dan akan melanjutkan pendidikannya, entah di S2, entah di PPG, entah mau kerja. Tapi ini sedikit yang saya sampaikan untuk menjadi landasan teman-teman. Kenapa sih harus PPG gitu? Silakan teman-teman mencari sendiri alasannya apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali nih ya teman-teman ilmu dari Kak Excel. Nah, kenapa sih harus PPG? Dari itu aku mengambil kesimpulan bahwa PPG itu dijadikan untuk transformasi pendidikan agar mendapatkan sertifikasi pendidikan dan menciptakan guru yang berkualitas, teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Muhammad Excel. Nanti untuk Ya, sesi sama-sama ya. tanya jawabnya kita satukan dengan pemateri yang kedua ya. Jadi teman-teman disiapkan untuk pertanyaannya, nanti bisa on cam atau tulis di kolom komentar, kolom chat maaf. Oh ya, menuju pemateri yang kedua ini tentang tips lolos PPG Prajabatan 2024. Ya, seperti dikatakan sama Kak Eksa tadi ya, kalau kita udah kuliah di jurusan FKIP terutama, kita harus linear. Linear dengan apa yang harus kita dapatkan selama kuliah. Ya, harus tuntas, yaitu dengan melanjutkan ke PPG Rajabatan, agar karirnya itu lebih berkelanjutan. Oke, kita sambut yang pemateri kedua bersama Kak Dani. Halo Kak Dani. Halo, selamat malam. Ya, malam Kak. Ya, Sebelum masuk ke pemateri, saya akan bacakan CV pemateri. Nama Dani Anwar Hadi, Sarjana Pendidikan, tanggal lahir Pekalongan 10 Oktober 2000, agama Islam, alamat Desa Boyotelu, Kecamatan Siwal,
Ciwalan, Kabupaten Pekalongan. Alumni PBSI Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2019. Moto hidup, hidup tak sekedar hidup. Ya, Masya Allah sekali ini, hidup tak sekedar hidup. Oke, baik Kak Anwar, bisa langsung menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Dek Gita. Sebelumnya saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di sini, Mas Excel, Mbak Gita sebagai moderator, dan teman-teman yang sudah join meluangkan waktunya untuk menyimak apa yang ingin kita sampaikan. Tadi yang pertama, Mas Excel sudah menyampaikan dengan dibuka pertanyaan, kenapa sih kok harus PPG Prajabatan? Nah, sekarang saya buka dengan satu narasi, satu pernyataan, bahwa guru itu dari detik pertama harus sejahtera. Itu pernyataan saya yang untuk membuka sesi ini. Jadi pasti kita sepakat narasi itu, pasti kita sepakat pernyataan itu. Guru itu sejak detik pertama harus sejahtera. Itu kuncinya. Nah, guru itu apa ya? Guru itu ya kalian sebagai mahasiswa FKIP, ini pasti rata-rata dari FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, atau mungkin dari fakultas yang lain juga tidak mengapa. Nah, kalian sebagai calon calon guru itu tersebut tadi yang saya sampaikan bahwa guru itu dari sejak pertama harus sejahtera. Terus kita pasti sepakat juga bahwasanya guru-guru yang masih digaji dengan 200.000, 300 per bulan, 400.000 dan sekitarnya, itu pasti kita sepakat kita nggak setuju. Kita sepakat itu sebagai sebuah eksploitasi seorang guru, eksploitasi seorang pendidik. Pasti kita sepakat itu. Nah, apa kaitannya sama PPG Prajabatan? Kaitannya ya ini dari satu pernyataan tadi dan dari satu pernyataan yang juga kita sepakati bersama, ada kaitannya dengan PPG Prajabatan ini. PPG Prajabatan ini salah satu bentuk untuk menuju kesejahteraan itu. Terus masa kita nggak mau perjuangkan? Ini hak kita loh padahal. Ini hak kita sebagai calon guru, sebagai seorang guru yang harus mendapatkan kesejahteraan sejak detik pertama. Itu poinnya. Jadi PPG Prajabatan ini saya menguatkan apa yang harus disampaikan oleh Mas Excel tadi. Kenapa sih kok harus PPG Prajabatan? Oke, kita lanjut. Coba lihat alur ini. Kalian kan nanti kalau semisal udah lulus pendidikan, udah lulus S1, 4 tahun kuliah, atau mungkin kurang dari itu, atau mungkin lebih, kalian pasti akan bergelar SPD, Sarjana Pendidikan. Yang jalur ini, jalur kiri dari kalian ya, itu ada 4 tahap PPG, penempatan, guru sardik, sejahtera. Sedangkan jalur kanan ada tahap yang lainnya, langsung ngajar, honorer, GTY, sampai dengan sejahtera. Nah, jalur kiri ini yang cuma 4 tahap itu gambaran ketika kalian lulusan SPD masuk mendaftar berkuliah PPG Prajabatan. Nah, jalur kanan itu ketika kalian memilih untuk langsung mendaftar ke sekolah, entah itu swasta, entah itu negeri, memilih untuk langsung mengajar di sana. Baru lulus SPD gitu. Itu tahapnya bisa kalian baca sendiri. Kalau yang PPG Prajabatan, tahapannya kalian PPG Prajabatan sekitar 2 semester. 2 semester itu nggak ada 1 tahun, cuman 10 bulan lah, 10-11 bulan itu nggak ada 12 bulan penuh, itu nggak ada. Terus setelah itu apa? Setelah itu kalian seleksi apa? Ya seleksi ASN, karena PPG Prajabatan tadi seperti apa yang sudah dijelaskan Mas Excel itu diproyeksikan ke situ, diproyeksikan untuk mendaftar ASN, P3K atau PNS. ASN kan ada 2, P3K atau PNS. Nah, setelah seleksi itu apa? Yaitu kalian mendapat sertifikasi guru, Serdik. Baru kalian sejahtera, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Excel tadi, bahwasanya sudah dipaparkan rincian gajinya,
beserta tunjangan-tunjangannya, kalian bisa lihat sendiri pasti, saya hitung sendiri. Nah, sedangkan di tahap yang paling kanan, coba kalian bayangkan, coba kalian baca itu, amati bagaimana bentuk eksploitasi guru. Itu saya menyebutnya eksploitasi guru yang jalur kanan nih. Langsung ajar, honorer, masuk dapodik lah, bisa masuk dapodik. Kalian harus nunggu antrean dulu untuk ikut PPG. Kalau udah masuk dapodik itu, masuknya PPG Daljab, bukan PPG Prajab. Kalian nunggu antrian itu sampai 3 tahun, 4 tahun itu baru dipanggil PPG. Nah, kalau kalian belum PPG, masih dapodik 2 tahun misal, udah daftar P3K, pasti kalian nilainya kalah. Kalah sama siapa? Ya kalah sama yang PPG itu, kalah sama yang punya sertik itu, karena tadi dijelaskan oleh Mas Excel bahwasanya yang PPG itu mendapatkan afirmasi 100%. Ya kan? Afirmasi 100%. Nah, itu fungsinya. Kalian akan memiliki nilai yang lebih sebelum tes daripada mereka yang belum bersertifikasi. Itu. Jadi kalau kalian lulusan SPD, kalau orientasinya guru, saya nggak bicara kalian yang mungkin mau mengejar S2, S3, itu silakan, itu pilihan kalian. Tapi kita sedang membahas PPG, pasti orientasinya mengajar gitu. Kalau kalian mengajar, ya pasti di logika saja lebih memilih PPG Prajabatan ketimbang langsung mengajar yang mana nanti ada eksploitasi di sana yang digaji 200 300 itu. Oke, itu siklusnya. Oke. Kita bahas tips and triknya lah karena saya kebagian itu. Jadi PPG Prajabatan 2024 ini kan udah dibuka ya atau masih dibuka sejak tanggal berapa kemarin lupa saya, tapi ditutupnya tanggal 15 Mei nanti. Ditutupnya 15 Mei, itu ditutup, berarti masih ada waktu sekitar kurang dari 1 bulan lah. Untuk kalian yang sudah lulus S1, berarti yang udah mendapat SKL, atau yang udah wisuda kemarin di bulan Maret, berarti kalau UMS ya, nanti juga Juni ada, kalau kalian masih mengejar, masih bisa mengejar, silakan dikejar, silakan cepat pemberkasan, silakan urus pemberkasan kalian, selesaikan, dan mendaftar PPG Prajab ini. Dibuka sampai 15 Mei. Tidak apa-apa. Nah, itu harus kalian perjuangkan. Di PPG Prajabatan ini, saya bicara secara teknisnya, tesnya ada 3 tahap. Tadi sudah sedikit disinggung. Yang pertama ada tes administratif, yang kedua ada tes substantif, dan yang ketiga ada tes wawancara. Di yang administratif ini, pada tahun ini ada sedikit perbedaan, karena di sini disediakan pilihan lokasi preferensi pengabdian, yang mana itu merupakan hal yang baru dan belum diterapkan di gelombang ketika saya dan Mas Excel mendaftar. Itu belum diterapkan. Jadi lokasi preferensi pengabdian itu ya mungkin buat gambaran kalian, supaya kalian lihat bahwasanya itu kebutuhan guru. Kan di situ ada kuotanya, ada pendaftarnya. Kalian bisa menimbang-nimbang, memilih dan mendiskusikan bersama keluarga kalian pastinya. Kalian mau milih lokasi pengabdian di mana, kuliah di mana, itu ada perbedaannya di tes administratif. Nah, tahap kedua ada tes substantif, dan tahap ketiga ada tes wawancara. Sudah kita bahas satu-satu. Nah, di tahap 1 ini, di tes administratif, salah satunya ada pengisian biodata diri kalau nggak salah. Pengisian biodata diri itu silakan diisi secara, saya punya tips 3 ini, jujur, maksimalkan, dan 3 tahun terakhir. Jujur itu pastinya kalian mengisi harus sesuai dengan pengalaman kalian, harus sesuai dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami gitu selama S1, selama kalian menempuh S1 di FKIP universitas masing-masing ataupun fakultas lain lah. Karena bisa ya, nyatanya bisa di fakultas lain selagi masih linear program studinya masih bisa mendaftar di PPG Prajabatan. Oke, selain jujur itu apa? Ya maksimalkan, masukkan aja semua di situ. Masukkan aja apa yang kalian punya, sertifikat, acara-acara, volunteer-volunteer, kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikuti selama S1. Walaupun itu tidak menjadi sebuah poin utama atau penilaian utama di dalam PPG Prajab, seleksi PPG Prajab, tapi itu sebagai poin penunjang. Mereka yang menilai kan pasti melihat itu juga, melihat CV kalian, melihat pengalaman kalian, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada aturan juga 3 tahun terakhir. Kalau tidak salah ini aturan
waktu itu nggak tahu kalau sekarang masih sama atau tidak. Yang terpenting di situ isikan aja, maksimalkan. Oke, itu terkait biodata diri. Intinya maksimalkan di situ. Nah, selain biodata diri, di tahap 1 ini, di administratif ini ada yang namanya esai. Mungkin kalian yang sekarang masih mendaftar di SIMPKB masing-masing masih bergulut dengan esainya ya. Masih mencoba merangkai kata-kata. Nah, ini nih, esainya terdiri dari 7 topik kalau nggak salah, poin A sampai poin G. A, B, C, D, E, F, G, iya 7 benar. 7, ada 7 topik pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya itu kalau nggak salah mana punya anak gitu. Misal poin A itu nanti ada A1, A2, A3 gitu. Nah, itu sekitar 3 sampai 4 pertanyaan setiap topiknya, mananya itu. Terus dikerjakan secara berurutan karena settingnya di situ. Kalau kalian belum menyelesaikan poin A, kalian nggak bisa buka ke poin B dan seterusnya ke bawah. Jadi harus secara berurutan mengerjakan. Terus di situ juga ada aturannya. Kalian minimal 300 kata dan maksimal 500 kata kalau nggak salah. Kalau kurang dari itu, kalian nggak bisa mengumpulkan, nggak bisa ngeklik enter gitu untuk dikumpulkan. Terus pasti sama dengan yang tadi, 3 tahun terakhir pengalaman kalian diceritakan saja di situ sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam SIM PKB masing-masing. Oke, tipsnya gimana untuk mengerjakan esai? Pertama, kalian harus jujur di situ fire. Di situ kalian ditanya tentang banyak hal, tentang pengalaman lah, tentang pengalaman kalian selama 3 tahun terakhir itu. Nah, kalian harus mengisinya dengan jujur, nggak usah ditambahkan, nggak usah dikurangi. Kalian harus menulis apa adanya sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Cuman kalian kalau semisal pandai dalam merangkai kata, pasti tulisannya bakal lebih hidup dari apa yang kalian alami. Terus, selain jujur, kalau saran saya, kalian mengerjakan di Microsoft Word dulu. Kalian kan buka SIM PKB itu ada pertanyaannya, kopas aja di Microsoft Word, terus jawabnya di situ dulu, jawab itu dirangkai, dipikir, diteliti lagi, habis itu silakan dikopas di SIM PKB-nya, di jawaban pertanyaannya itu. Itu terus kalau misal udah semua di save baik-baik karena ini akan berpengaruh atau ada kaitannya dengan tes tahap ketiga, tes wawancara. Karena apa yang ditanyakan di wawancara sekitar seputar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam esai. Oke, selanjutnya ada metode STAR nih. STAR itu situation atau situasi, task atau tugas, action atau apa yang dilakukan, terus result atau hasil. Nah, ketika kalian menjawab itu, pastikan STAR ini ada semua gitu. Situation itu kalian di situ sebagai apa, situasinya apa gitu. Teksnya, tugasnya kalian itu apa, tupoksinya kalian itu waktu itu apa, ketika kalian bercerita menjawab pertanyaan itu, dan apa yang kalian lakukan, action, apa yang kalian lakukan, serta hasilnya apa, itu selalu berurutan. Selalu berurutan itu terlepas dari nanti pertanyaannya pasti ya seputar ini juga yang ditanyakan. Jadi kalian menjawabnya seperti itu. Biar struktural, biar dimengerti apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Itu untuk mengerjakan esai percepat ya. Nah, esai ini tadi saya bilang ada 7 poin, 7 pembahasan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang pertama itu nanti pertanyaannya seputar motivasi jadi guru. Yang kedua pengalaman untuk mempelajari hal baru. Yang ketiga itu pengalaman menghadapi situasi yang bertentangan dengan aturan. Kalian pernah nggak sih disuruh atasan kalian untuk memanipulasi data misal. Nanti ada pertanyaan gitu, pertanyaan yang bertentangan dengan norma, bertentangan dengan etika, bertentangan dengan aturan atau nilai-nilai yang kalian yakini gitu. Entah dari segi agama atau sosial. Itu di situ ditanyakan dan bagaimana respon kalian gitu. Terus pengalaman kerjasama dengan orang lain bagi kalian yang berorganisasi atau entah itu di kuliah ataupun di masyarakat, silakan ceritakan aja di situ selagi pengalaman itu 3 tahun terakhir. Selanjutnya, yakni pengembangan kemampuan dan keterampilan orang lain. Ini masih ada kaitannya sih sama kerjasama dengan orang lain itu. Pasti lingkupnya lingkup
gotong royong, lingkup organisasi. Organisasi itu kan sekumpulan banyak orang ya, pasti lingkupnya di situ. Keputusan penting dalam kegiatan, entah itu keputusan individual atau keputusan kelompok, silakan dipaparkan saja. Kalian dalam hidup itu pernah nggak sih bimbang gitu sampai kalian memutuskan sesuatu dan kalian menjalani berdasar keputusan kalian sendiri, berdasar keputusan pertimbangan kalian sendiri, nggak berdasar karena iming-iming atau nggak berdasar karena bisikan setan atau yang lain lah. Pokoknya dari kalian sendiri. Kalian pernah nggak itu ceritakan di situ. Terus yang terakhir itu ini apa namanya, multiple experience itu kayak apa? Kalian pernah nggak sih dihadapkan dengan situasi yang mana kalian uh, melakukan hal dalam satu waktu gitu, banyak hal dalam satu waktu. Itu multiple experience. Kalian pernah nggak sih kayak gitu gitu? Itu diceritakan bagaimana kalian menghadapinya, waktunya, apa namanya, solusinya, apa yang kalian lakukan pada saat itu, gelisahkah atau kalian bersemangat atau kayak gimana, silakan ceritakan di situ aja. Dan di dalam menulis ini semua tetap tadi metode STAR tadi supaya struktural, kalian coba paparkan berurutan mulai dari situasinya kalian pada saat itu, kenapa, menjadi apa, terus tugas kalian pada saat itu, tupoksi kalian itu harusnya menjadi apa, nah terus atas tupoksi kalian itu apa yang kalian kerjakan, action tadi, terus dari yang kalian kerjakan apa hasilnya gitu. Jadi berurutan kayak gitu. Nanti pasti pertanyaan dari yang anak-anak poin-poinnya tadi pasti merujuk ke situ sih. Jadi kalian mungkin nggak bakal bingung karena pertanyaannya udah jelas. Oke, terus selanjutnya yang kedua itu tes substantif. Ketika kalian sudah mengisi esai, membayar, habis itu kan membayar ya. Membayar, nah kalian akan mendapatkan lokasi tes. Lokasi tes, kalian akan tes luring di depan komputer, CBT gitu, dan menghadapi dengan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Soal-soalnya apa? Nah ini, literasi, numerasi, sama konten bidang studi. Literasi itu ya perihal teks, pembacaan. Numerasi itu di situ ada banyak, matematika, fisika, kimia, itu jadi satu tuh di situ. Terus konten bidang studi itu misal kalian dari bahasa Indonesia, saya kan bahasa Indonesia BPSI, pasti soal saya berkaitan dengan itu, bahasa Indonesia. Entah itu materi waktu kuliah atau materi waktu SMA, teks-teks yang ada di SMA SMP itu juga keluar loh. Jadi silakan apa namanya dimaksimalkan. Tapi kalau kalian misal matematika, ya kalian juga pelajari itu semua. Misal kalian PGSD, ya kalian harus pelajari materi semua di kelas 1 sampai kelas 6 itu loh. SD itu pasti ditanyakan. Keluar di situ. Nah itu. Terus tipsnya kayak gimana sih substantif ini? Pertama, kalian harus mengidentifikasi kekurangan kalian dulu. Tadi kan ada 3 jenis soal, literasi, numerasi, sama konten bidang studi. Nah, kalian di situ harus tahu, aku kurang yang mana sih? Misal aku kurangnya yang numerasi, nggak bisa matematika. Ya udah, kalian belajarnya itu dimaksimalkan. Tapi misal kalian emang dasarnya nggak bisa gitu, mau di gimanain juga nggak bisa, ya udah dimaksimalkan yang tadi, yang literasinya benar-benar dimaksimalkan karena nilainya itu apa, gabungan, nilainya gabungan itu. Nah, nilainya gabungan nanti di total. Nah, kalian harus dimaksimalkan di apa yang kalian unggul gitu. Tapi kalian juga harus peka dengan kekurangan kalian. Untuk di situ belajar lagi. Terus belajar dari manapun itu kan sekarang banyak ya, apa namanya, entah akun Instagram yang mengadakan tes gratis, entah web, entah YouTube. Di situ banyak kok kalau kalian ingin akses gitu, contoh-contoh soal BPG Praja, tapi itu tidak menjamin semua karena saya pengalaman sendiri, saya belajar dari situ, soalnya beda semua gitu. Terus gimana? Ya udah belajar aja materi gitu, materinya aja diperdalam, jangan belajar terpaku dengan contoh-contoh soal yang disediakan YouTube ataupun apa gitu, tapi perdalam aja materi kalian, dengan menambah referensi-referensi dari berbagai sumber gitu. Kalian misal belajar tentang misal bahasa Indonesia, belajar tentang puisi, majas gitu kan, ini banyak. Nah itu ditambah aja referensinya, jangan dari satu sumber saja, tapi dari banyak sumber. Itu belajar dari manapun. Terus refleksi masa lampau. Refleksi masa lampau itu apa namanya? Kalian
mengingat dulu ketika kuliah kan ini posisi udah lulus ya. Kuliah semester 1 bahas apa ya? Semester 2 bahas apa ya? Semester 3 bahas apa ya? Itu diperdalam lagi. Terus selain itu kalian juga harus mengingat juga ketika SMA, SMP. Enggak, ya mungkin nggak ingat sih, tapi kan kita bisa bisa cari referensi materi-materi apa aja yang ada di SMP dan di SMA. Itu untuk kita pelajari. Itu. Terus perhatikan dan manfaatkan waktu. Ini penting karena waktunya berjalan tuh. Ketika tes itu dari 3 jenis soal itu, setiap jenisnya ada apa waktu yang berjalan. Maka dari itu kalian harus manfaatkan itu, harus perhatikan itu dan gunakan seefektif mungkin. Yang susah ya mungkin di skip atau diawur, yang benar, yang kalian merasa bisa benar-benar dimaksimalkan di situ. Oke. Terus selanjutnya tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini langsung tipsnya aja. Pertama, kalian itu harus tenang, nggak usah grogi. Kebanyakan kan ketika mau wawancara apa pasti ndredeg gitu, pasti ndredeg. Nah, solusinya gimana? Ya udah latihan dulu, dibiasakan gitu, dibiasakan, tenang aja, hadapi dengan senyuman gitu. Pasti asesornya atau pewawancaranya tergantung sih, mungkin ada yang galak, ada yang humble, tergantung rezeki masing-masing lah. Tapi satu yang terpenting kalian harus tenang, nggak usah takut. Terus perangkat dan sinyalnya benar-benar kalian harus memadai. Jangan sampai kalian sinyalnya buruk, kuotanya tinggal sedikit, wifi-nya in trouble. Benar-benar kalian harus mengantisipasi itu. Walaupun itu mungkin situasinya nggak bisa kita tebak, tapi kita harus antisipasi itu. Oke, terus jawab sesuai pertanyaan. Pasti nanti si si apa namanya pewawancara itu bertanya banyak hal. Kalian harus fokus di situ. Kalian harus to the point langsung menjawab apa yang diinginkan si pewawancara. Karena saya pengalaman ketika saya menjelaskan latar belakangnya dulu. Karena saya orangnya suka gitu menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan, tapi latar belakangnya dulu gitu. Saya dimarahin, nggak usah, langsung to the point aja gitu. Ya udah, kalian nanti ke gitu aja, langsung to the point. Terus jangan kontra dengan esai. Nah, ini yang terpenting gunanya tadi di save esainya itu kalian buat mengingat aku jawab apa sih waktu kemarin pertanyaan ini, aku jawab apa sih di poin ini. Harus kalian perhatikan benar-benar. Oke. Oke, mungkin itu apa yang saya sampaikan nih. Mungkin saya tutup dengan quotes dari salah satu ulama Muhammadiyah, yakni salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, memilih menyerah sebelum lelah. Semangat untuk kalian para calon pendidik anak-anak bangsa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Masya Allah ini dari dua pemateri kita. Dari pemateri yang kedua tadi, saya mengambil kesimpulan, eh, tips lolusnya itu ada 3 tahap ya Mas tadi. Yang pertama itu jujur, maksimal, dan update untuk 3 tahun terakhir ini. Ya, ini ternyata udah banyak yang bertanya nih dari kolom chat. Boleh saya bacakan ya? Dari Kak Wahyu. Izin bertanya, Kak Moderator, bedanya PPG tahun ini dengan tahun sebelumnya apa ya, Kak? Ya, mungkin dari Kak Axel bisa menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi bagus ya. Tadi saya juga menyampaikan PPG itu mengalami 3 fase tadi. Fase 1 itu sebelum 2022, dari kemarin dari dulu yang namanya PPLPG, mulai tahun 2010 itu PPLPG sampai 2022 itu diberi diberi nama di fase 1, dimasukkan ke fase 1. Terus di fase 2 itu tahun 2023, 2022 dan 2023. Terus fase 3 itu 2024. Ini saya sambil share screen yang bagian tadi ya. Nah, ini tadi ya. Di fase 1 ini, di fase 1 itu karakteristiknya PPG ketika fase 1 itu belum beasiswa seperti itu. Jadi masih istilahnya dulu PPG mandiri seperti itu. Jadi membayar sendiri, membayar biaya kuliah selama 2 semester yang 17 juta itu tadi.
Nah, itu di fase 1 itu seperti itu. Dan dulu di fase 1 itu eh, lulusan PPG itu mencari sekolah sendiri. Nanti mau eh, entah ke ASN ketika itu masih CPNS ya. CPNS itu ya masih mendaftar sendiri, belum ada integrasi antara lulusan PPG dengan kebutuhan guru. Itu di fase 1. Sedangkan di fase kedua mulai ada yang namanya beasiswa itu. Beasiswa dari LPDP. Beasiswa LPDP sebesar 17 juta, 17 juta yang itu jadi apa ya namanya biaya pendidikannya seperti itu. Nah, di fase 2 itu mulai yang pertama mulai ada beasiswa itu, terus yang kedua juga mulai ada integrasi antara eh, kebutuhan guru dengan formasi PPG yang dibuka. Contohnya ketika saya kan tahun 2023, angkatan 2023 itu diproyeksikan akan mengisi kekosongan guru di tahun 2024. Nah, mulai ada integrasi antara kebutuhan guru dengan kuota PPG yang dibuka seperti itu. Itu di fase 2. Lalu di fase ketiga yang ini yang sekarang lagi pembukaan ini lebih sistematis lagi. Bahkan mulai dari awal penempatan atau preferensi tempat pengabdian itu sudah mulai ada di fase mulai dari awal. Ini saya tampilkan ini ya. Ini di sini mendaftar dan melengkapi data preferensi tempat penugasan. Jadi kalau di fase 2 angkatan saya itu ketika kami mendaftar itu nanti ya ketika lulus nanti ada kuota, memang ada kuota tapi tempatnya di mana itu kita mencari sendiri seperti itu. Tapi kalau di fase 3 tahun 2024 ini em, mulai dari awal itu udah ada memilih preferensi tempat penugasan. Jadi kalau teman-teman memilih tempat tempat penugasan contohnya di Jawa Timur atau di DKI Jakarta. Lah nanti ketika teman-teman masuk PPG lulus PPG nanti di mengisi kebutuhan guru yang ada di Jawa Timur tersebut atau di DKI Jakarta tersebut seperti itu. Jadi perbedaannya itu tadi ya, yang mulai fase 1 sebelum 2022 itu belum ada beasiswa, juga belum ada integrasi antara kebutuhan guru dan juga lulusan PPG. Terus mulai di fase 2 mulai ada integrasi, mulai ada beasiswa, tetapi tempatnya masih eh, memilih sendiri seperti itu. Terus kalau di fase 3 mulai lebih lebih bagus lagi. Eh, dari awal sudah ada pemilihan tempat preferensi penugasan dan nanti tahun 2022 di fase 2 teman-teman lulusan PPG itu kan mendaftar P3K itu mendaftar gitu ya, mendaftar dan seleksi dan lain-lainnya. Tapi kalau di tahun fase 3 itu akan langsung masuk ke ruang talenta. Tidak tes lagi seperti itu, tidak tes P3K tapi masuk ke ruang talenta seperti itu. Itu tentu eh, di fase 3 ini cukup menarik gitu karena mulai dari awal udah ada preferensi tempat penugasan jadi eh, bakal tahu dari awal oh aku nanti di daerah sini nah udah tahu dari awal seperti itu dan nanti ketika lulus langsung masuk ruang talenta nah itu yang spesialnya di fase ketiga ini seperti itu mungkin itu jawabannya Mbak Moderator. Ya, baik. Terima kasih, Mas Axel. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand dan on cam ya, teman-teman. Saya nanti ini pertanyaannya terbatas. Jadi kalau dia mau tanya lagi, silakan raise hand dan on cam. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, Mika, ada yang tanya, kuliah PPG itu disambil kerja bisa nggak sih Kak? Terus kuliahnya itu apakah tiap hari? Tuh, mungkin dari Kak Dani bisa menjawabnya. Oke, izin jawab ya tadi yang tanya siapa itu Ahista, Lalai ya, Lalai. Oke, kalau apa yang saya alami di apa di UMS karena gini, karena berdasar kebijakan masing-masing, setiap LPTK itu berbeda-beda jadwal perkuliahannya. Kalau di UMS nih, kalau di UMS itu Senin Selasa itu kuliah di kelas materi teori. Rabu, Kamis, Jumat itu di sekolah PPL.
di tempat sekolah masing-masing. Nanti kan diplot tuh di sekolah masing-masing itu dapat sekolah di mana. Itu setiap Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi 1 pekan, 5 hari itu kalian ya bergelut dengan itu, 2 hari di kampus kuliah, 3 hari di sekolah. Kalau misal ditanya apakah bisa nyambi kerja, mungkin tergantung dengan manajemen masing-masing ya. Kalau kalian bisa memanajemen itu dengan baik, kalian bisa kok tetap sambil freelance mungkin kerja gitu masih bisa. Kan ada Sabtu Ahad yang libur. Nah, tapi saya ingatkan tugas di BPG Prajabatan ini itu lumayan, frekuensinya lumayan lebih banyak daripada tugas di S1 ketika S1. Itu saya ingatkan. Tapi ketika kembali lagi ketika kalian bisa memanajemen itu dengan baik, kalian tetap bisa kok membagi waktu untuk juga bekerja selain berkuliah dan di sekolah itu. Itu jawabannya sih. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, untuk yang ingin PPT-nya nanti bisa DM ke pemateri 1, Kak Muhammad Excel. Instagramnya Muhammad Excel, digabung L-nya double. Kalau yang Kak Dani Anwar 1010. Jadi follow ya teman-teman. Ini masih ada 3 pertanyaan nih, Kak. Masih ada tambah lagi. Kita pilih lagi atau gimana ini? Suruh langsung bicara aja coba on cam. Satu pertanyaan terakhir. Iya, mungkin dijawab Ini lebih singkat terakhir ya. aja ya. Yang terakhir bisa on cam. Raise hand dulu, teman-teman. Oke, ini ada dari KLDK Al-Hijrah. Ya, oke Kak, bisa disampaikan pertanyaannya? Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas Kak? Iya, aman jelas. Alhamdulillah. Oke baik Kak, maaf sebelumnya. Perkenalkan nama saya Daniel dan di sini Kak saya izin bertanya. Kalau untuk sebentar, tadi mana tadi? Saya sempat ngetik. Hmm. Oh iya Kak. Jadi ini kan sebenarnya kali pertama saya dengar tentang PPG nih Kak, tentang pendidikan profesi guru. Nah, jadi kalau yang dari saya tangkap dari Zoom tadi, itu PPG itu sebagai jembatan untuk kita tuh lebih mudah mendaftar di P3K ya Kak. Itu benar atau enggak Kak? Nah, jadi kayak gini Kak. Kalau saya pribadi kan ini sekarang nih mahasiswa D3 Teknik Survei Pemetaan Kak semester 4. Nah, di mana tahun depan nanti itu bakal lulus dari D3 karena kemarin tuh dapat beasiswa KIP Kak, kuliahnya cuma dapat sampai D3. Dan saya kemarin waktu ke SMK negeri, itu SMK saya dulu, sempat ditawarin sama guru saya katanya, karena di sini gurunya udah banyak pensiun, jadi dia nawarin saya kalau udah lulus S1 katanya daftar jadi guru di sana. Nah, kalau misalnya sebagai guru SMK yang dimana saya ini kuliahnya bukan dari FKIP Kak, itu apakah bisa Kak? Dan apakah perlu juga untuk PPG nanti setelah saya lulus S1 nanti Kak, kayak gitu? Soalnya tadi yang saya dengar itu eh, lebih apa namanya? Lebih banyak membahas tentang yang FKIP itu, yang dari Fakultas Keguruan kayak gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak, untuk pertanyaannya. Oke, dari Kak Excel bisa menanggapi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya dari apa Pak? Panggilannya siapa ini? Masih Oh ya, maaf Kak, pikiran. itu nama organisasi saya. Oh, Ini nama saya Daniel, Kak, Daniel. oh Daniel. Oke. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Mas Daniel ini. Nah, apakah selain dari FKIP nanti bisa pertama tak tanggapi dulu ya. Apakah dari selain
FKIP itu bisa masuk ke PPG? Itu jawabannya bisa. Karena di PPG itu ada yang namanya linearitas seperti itu, Kak Mas Daniel gitu. Nah, jadi contohnya di program studi informatika atau kalau orang awam itu PTI gitu aja ya, Pendidikan Teknik Informatika PTI gitu. Nah, itu jurusannya banyak yang bisa masuk ke PPG PTI itu tidak hanya dari pendidikan PTI, tapi bisa dari teknik, bisa juga dari ini sambil saya buka chatnya, ini di surat pengumuman PPG itu juga sudah dilampirkan program studi apa saja yang bisa masuk ke eh, PTI itu juga ada desain desain komputer itu masuk PTI juga juga bisa. Terus juga selain yang PTI ada juga yang vokasi lainnya seperti pemasaran, perhotelan itu kan jurusan-jurusan apa ya jurusan-jurusan yang di FKIP itu jarang ada malah pendidikan perhotelan kan nggak ada. Sedangkan kebutuhan di guru SMK itu kan kebanyakan berada di luar FKIP ya, ya tadi teknik, perhotelan, terus pemasaran. Nah, tapi semuanya itu di PPG ada yang namanya linearitas. Jadi bisa masuk ke PPG tersebut. Ada PPG guru perhotelan, ada PPG guru apa namanya guru informatika, ada PPG guru teknik mesin itu ada di PPG. Nah, nanti tinggal untuk lebih jelasnya apa saja yang bisa masuk ke pendidikan teknik mesin, jurusan apa saja yang bisa masuk. Nah, itu nanti ada di surat surat edaran PPG ini ada. Nanti kalau Mas Daniel butuh nanti saya kirimkan juga untuk surat pengumuman PPG Prajatnya seperti itu. Itu terus yang menyambung dengan dengan pertanyaan pertanyaannya tadi, apakah PPG ini akan memudahkan kita untuk P3K gitu kan? Jawabannya iya banget malah. Soalnya kan tadi ada afirmasi teknis 100%. Jadi di bagian teknis, seumpama di tes P3K itu kan kalau nggak salah ada 120 soal. Untuk soal soal yang membahas teknis itu ada 60, 50% kan berarti. Ada 60 soal yang di situ kita udah pasti 100 nilai, udah pasti benar semua. Tinggal sisanya kita mengerjakan 60 yang sisanya seperti itu. Jadi apakah itu mempermudah ya? Tentu banget kan. Tinggal menjawab yang 60 sisanya seperti itu. Makanya yang pertama itu, terus juga setelah itu untuk mendaftarnya. Nanti ketika lolos di P3K antara guru yang sudah PPG dengan yang belum, tadi udah ditampilkan kan perbedaan gajinya tadi. Itu juga. Terus eh, disarankan, Masnya kan tadi kan disarankan untuk melamar menjadi guru di SMK tersebut. Nah itu kalau apakah Mas Daniel mau menerima atau tidak itu terserah Mas Daniel. Tentunya kan tadi dengan beberapa alasan yang sudah kami pemateri 1, pemateri 2 sampaikan. Tadi dari pemateri pertama tadi temanya kan kenapa sih harus PPG? Nah itu kan jawabannya silahkan memilih sendiri Mas Daniel. Tapi kami memberikan gambaran seperti itu. Mungkin itu, Mas Daniel. Iya Kak, baik Kak. Oh iya, maaf Kak sebelumnya. Jadi kalau sekarang kan itu ada yang namanya P3K ya Kak. Oh, kalau yang PNS itu berarti nggak ada lagi ya Kak, diganti P3K sekarang. Oke, ini pertanyaan tambahan satu aja ya, tapi ya. Ini Ah iya karena Kak. line up line up timnas sudah keluar ini, Pak. Ah iya Kak. Ya, bercanda, bercanda. Karena keterbatasan waktu juga ya. Karena kalau untuk saat ini sampai tahun ini itu guru itu semuanya masuk dari jalur P3K. Tentunya sampai saat ini ya kalau mau jadi guru lewat jalur P3K, tidak lewat jalur CPNS karena nggak ada. Tapi nggak tahu kan kita kebijakan itu tentu juga bisa berubah-ubah. Siapa tahu nanti kembali lagi ke CPNS atau nanti tetap P3K sampai seterusnya. Nah, itu belum bisa dipastikan. Tapi untuk sampai saat ini untuk menjadi guru itu melalui jalur ASN P3K. Seperti itu, Kak Daniel. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Maaf Kak banyak tanya. Oke, oke. Ada pilihan tempat kuliah kalau mau UMS, milih Surakarta atau Sukoharjo. Kalau ini anu apa ya teknis sekali ya tentu. Ini kalau ini perlu anu Kak Ervina, ini kalau dulu UMS itu kalau di tahun saya itu masuk ke Surakarta. Jadi kami memilih eh, apa dulu?
tempat tes itu di Surakarta, tempat penugasan, tempat kuliah dulu preferensinya di Surakarta, tapi dan dapat di UMS. Kalau dulu seperti itu, tapi nggak tahu ya kalau sekarang karena ini kan teknisnya kami kalau secara teknis lebih mendalam tentang preferensi tempat kuliah, tepat tepatnya itu kan tentu sudah tidak mengalami seperti itu. Tapi berkaca dari tahun sebelumnya itu UMS itu masuknya Surakarta walaupun tempatnya di Sukoharjo ya. Pabilan itu masuk Kartosuro, Sukoharjo tapi secara hanya secara lokasi tapi secara TINEM secara apa ya pengakuan itu masuk Surakarta. Itu punyanya Surakarta. Seperti itu Kak Erpiana. Oke, udah cukup ya teman-teman. Udah di ujung acara ini. Terima kasih kepada Kak Excel dan Kak Dani atas ilmunya dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Kalau ingin bertanya lagi, kalian bisa DM nih. Udah aku sematkan Instagram dari dua pemateri kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya dan mohon maaf kalau ada salah dari kami, perkataan maupun tindakan. Saya tutup pada acara seminar pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima Dah. kasih.